Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua yang sekarang sudah duduk di kelas 8 tahun ajaran baru. Pada kesempatan ini, izinkanlah Bapak menyampaikan materi orientasi kesiapan belajar dan psikososial mata pelajaran PPKN untuk kelas 8. Ini penting sebagai persiapan kalian sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 8. Pertama-tama, izinkanlah Bapak menyapa kalian dan mohon diikuti yel-yel berikut ini. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila. Pancasila, jaya sepanjang masa. NKRI, harga mati. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas materi, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Ini adalah 10 menit biodata Bapak. Terutama silakan dicatat nomor HP Bapak, agar nanti pada saat pembelajaran, ketika kalian mendapat permasalahan atau kepentingan, silakan bisa langsung menghubungi Bapak. Nah, anak sekalian, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 itu ada 2. Yang pertama, bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya dari kebijakan tersebut, ini melahirkan alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan. Di mana langkah pertama adalah diadakan asesmen diagnosis. Baik itu diagnosis kognitif maupun non-kognitif. Langkah yang kedua adalah yang kita lakukan sekarang ini, yaitu orientasi belajar dan psikososial. Dari mulai kelas 7, 8, dan 9. Dan biasanya kelas 7 itu melaksanakan MPLS, dan kelas 8, kelas 9 pun sama-sama melaksanakan orientasi belajar dan psikososial. Berikutnya, masuk kepada pembelajaran tatap muka secara terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, kemudian ada yang namanya asesmen formatif dan refleksi. Setelah mengikuti asesmen formatif, ada yang namanya kegiatan perbaikan atau pengayaan pada pembelajaran tatap muka terbatas atau perbaikan atau pengayaan pada pembelajaran jarak jauh. Dan diakhiri dengan asesmen sumatif berupa penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Itulah alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang akan kita laksanakan. Nah, orientasi kesiapan belajar dan psikososial merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh guru melalui sejumlah aktivitas yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikososial peserta didik, menumbuhkan minat belajar, dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga peserta didik siap melakukan pembelajaran. Itu pengertian dari kegiatan yang kita lakukan dan tujuannya. Nah, belajar dari rumah yang sering kita dengar dengan istilah BDR, itu merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan belajar untuk siswa selama kebijakan pandemi COVID-19. Hal ini diputuskan karena kebijakan sosial dan physical distancing serta tidak memungkinkan adanya pembelajaran sekolah dan berkumpulnya siswa. Kegiatan belajar dari rumah tetap melaksanakan proses pembelajaran melalui arahan dari guru yang merupakan bentuk dari pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kita kenal merupakan metode pembelajaran mandiri yang sistematis, meliputi interaksi dengan siswa, penyajian materi pembelajaran, dan monitoring pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berada pada waktu dan tempat yang berbeda.
metode pembelajaran jarak jauh dalam belajar dari rumah ini bisa dilakukan dengan metode daring, metode luring, atau campuran yang memadukan antara metode daring dengan luring. Perlu ketahui bahwa prinsip-prinsip belajar dari rumah melalui pembelajaran jauh antara lain keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ketiga, fokus pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. 4. Materi bersifat pembelajaran inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik. 5. Aktivitas dan penugasan dapat bervariasi. 6. Hasil belajar siswa diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Dan ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua ataupun dengan wali. Inilah peran peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku, alat tulis, dan media lainnya. Yang kedua, mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Yang keempat, memahami jadwal dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, aktif dalam diskusi dengan guru. Yang keenam, menyelesaikan tugas dan guru, ajak diskusi orang tua. Yang ketujuh, mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran jika ada. Yang 8, menyampaikan kesulitan saat kegiatan belajar ke guru atau orang tua. 9, menuliskan rencana kegiatan sesudah belajar. Berikut ini peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan sekolah. Yang kedua, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi siswa. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang keempat, memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring. Yang keenam, mendorong siswa agar aktif selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, orang tua wali memastikan agar anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kedelapan, mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. Yang kesembilan, secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Dan 10, memastikan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman. Anak-anakku sekalian, ini adalah peran kalian semua dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, sebelum pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran. Yang kedua, siswa mencari bahan bacaan terkait topik yang akan dipelajari keesokan harinya. Yang ketiga, siswa mempelajari bahan bacaan yang diperoleh. Yang keempat, siapkan piranti media pembelajaran, buku, dan alat tulis. Yang kelima, ajak orang tua atau wali untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, peran pada saat pembelajaran. Yang pertama, berdoalah sebelum kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa menyaksikan pembelajaran melalui media yang digunakan. Yang ketiga, siswa mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. Yang keempat, jalankan pembelajaran hari ini dengan komitmen dan gembira. Nah, ini ada yang terakhir, peran pada waktu usai pembelajaran. Tutup dengan doa. Yang kedua, siswa mengerjakan penugasan. Yang ketiga, mengisi lembar pemantauan harian. Yang keempat, siswa mengumpulkan penugasan dan lembar pemantauan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang kelima, menulis rencana kegiatan setelah jam belajar. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah membuat kontrak belajar antara orang tua, peserta didik, dan guru. Yang isinya adalah komitmen-komitmen antara orang tua, murid, dan guru. Dan tidak lupa pula, kontrak belajar ini ditandatangani oleh siswa, oleh orang tua, dan oleh guru. Contohnya seperti
berikut ini. Anak-anakku sekalian, selain kontrak belajar, ada hal yang lebih penting yang harus kalian buat, yaitu komitmen peserta didik dalam pembelajaran PPKN. Ini khususnya untuk pelajaran PPKN. Paling tidak ada 8 komitmen yang harus kalian junjung tinggi atau laksanakan. Yang pertama, 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Yang ketiga, mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah. Yang keempat, mengikuti remedial dan pengayaan pembelajaran. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, memiliki buku sumber pembelajaran. Yang ketujuh, jujur dalam pelaksanaan ulangan. Yang kedelapan, ketidakhadiran tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Apabila kalian sudah bisa membuat kontrak belajar dan komitmen berikut tersebut, maka kalian akan bisa melaksanakan pembelajaran PPKN ini dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun materi pembelajaran PPKN sesuai dengan kurikulum dalam kondisi khusus pada saat ini, pada semester ganjil kalian akan membahas 2 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, dan yang kedua tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan semester 2 nanti atau semester genap kalian akan membahas 2 pokok bahasan juga. Yang pertama adalah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda, dan yang kedua semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi itulah materi pembelajaran yang akan kita bahas selama 1 tahun pelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memantapkan kegiatan orientasi kesiapan belajar dan psikososial ini, mari kita sama-sama belajar untuk membuat kontrak belajar PPKN. Contohnya bisa kalian lihat di atas tadi bagaimana bentuk kontrak belajar yang baik. Kemudian kalian juga bisa dapatkan konsep naskah kontrak belajar dengan cara mendownload di link yang telah Bapak sediakan. Nah, setelah kalian membuat konsep kontrak belajar, silahkan kontrak belajar tersebut ditandatangan oleh kalian, oleh orang tua. Nah, setelah tanda tangan, kemudian silahkan tempel di dinding di rumah kalian masing-masing. Pasangkan tempel di dinding tempat belajar atau dekat dengan tempat belajar kalian supaya kalian bisa melihatnya dan mengingatnya. Nah, setelah ditempel, kemudian silahkan difoto, dan fotonya kirim melalui WhatsApp Bapak, yaitu ke nomor 0811 14343481. Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang lebih penting lagi, bisa melaksanakan isi dari kontrak belajar tersebut. Saya ucapkan selamat mengerjakan, semoga sukses. Mohon maaf, sampai ketemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.